Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang baik ini, izinkan Al-Fakir akan menemani waktu menjelang buka puasa Anda sekalian. Dalam kajian sore Ramadan, kesempatan kali ini Al-Fakir akan berkisah tentang Ummu Sulaim, tutupi meninggalnya sang anak dari suami dengan diajak berhubungan intim. Dikisahkan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hiduplah dua orang sahabat, yakni Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Mereka merupakan pasangan suami dan istri yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernikahan Abu Talhah dengan Ummu Sulaim sangat dipenuhi dengan rasa cinta dan ketaatan pada Sang Khalik. Abu Talhah menikahi Ummu Sulaim, wanita cantik, cerdas, juga berakhlak mulia. Dengan mahar, Ummu Sulaim masuk agama Islam. Ummu Sulaim adalah seorang janda ketika menikah dengan Abu Talhah. Sebelumnya ia pernah menikah dengan Malik ibnu Nadar yang kemudian dikaruniai seorang anak soleh bernama Anas. Anas yang kemudian dibimbingnya mengucapkan kalimat syahadat sebagai pertanda masuk Islam. Tak mudah bagi Ummu Sulaim untuk memeluk Islam, sebab ia harus rela diceraikan sang suami karena dianggap telah musyrik dari keyakinan sebelumnya. Singkat cerita, setelah berpisah dengan suami terdahulunya, Ummu Sulaim kemudian menikah dengan lelaki gagah dan tampan. Abu Talhah namanya. Dari pernikahan keduanya tersebut, mereka dikaruniai seorang anak lelaki yang soleh mirip dengan Anas. Namun saat usianya masih kanak-kanak, putra mereka menderita sakit keras. Begitu terpukul, Abu Talhah memutuskan tak beranjak dari kamar untuk menjaga sang buah hatinya agar segera pulih dari sakit. Namun pada suatu saat, Abu Talhah terpaksa harus meninggalkan sang buah hati sejenak untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid. Baru sebentar ditinggalkan Abu Talhah, putra mereka kembali diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan dunia ini
untuk selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, tak ingin melihat sang suami bersedih dan terpukul hingga berlarut-larut, Ummu Sulaim akhirnya mengatur sebuah siasat demi kebahagiaan suami dan ketenangan putra mereka yang telah lebih dulu dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keadaan hati yang terluka selepas meninggal putra satu-satunya hasil pernikahannya dengan Abu Thalhah, Ummu Sulaim merias diri, memakai pakaian indah dan menggunakan wewangian untuk menyambut suaminya pulang. Abu Thalhah yang saat itu tengah berpuasa berbuka dengan sang istri yang telah menyiapkan hidangan lezat dan mewah lebih istimewa dibandingkan biasa. Lalu di sela-sela tengah makan, kemudian Abu Thalhah bertanya kepada istrinya tentang keadaan putra mereka yang sedang sakit. Ummu Sulaim menjawab, "Alhamdulillah, putra kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Engkau tidak perlu memikirkan keadaannya lagi." Itulah jawaban Ummu Sulaim menenangkan hati sang suami. Tentu maksudnya adalah supaya suaminya tenang tanpa ia harus mendustainya karena sudah meninggal. Jelas saja tidak perlu dipikirkan lagi. Akan tetapi Abu Thalhah menjadi tenang. Ia meneruskan makannya. Ummu Sulaim kemudian merayu sang suami dan akhirnya malam itu juga menggauli istrinya, kemudian tertidur lelap. Ketika bangun pagi harinya, Ummu Sulaim yang sudah bangun terlebih dahulu bertanya kepada sang suami, "Wahai suamiku, seandainya seseorang diberi satu amanah, kemudian pemiliknya mengambilnya kembali, haruskah ia mengembalikannya kembali?" "Tentu," kata Abu Thalhah, "dia harus mengembalikannya kembali. Ia tidak punya hak untuk menyimpan." Mulailah Ummu Sulaim menjelaskan keadaan anaknya. "Suamiku, Allah telah mengamanatkan Abu Umair kepada kita. Namun kini ia telah memanggilnya kembali kemari." Mendengar penuturan ini, Abu Thalhah jadi sedih, bahkan sedikit marah. Ia menyesali kenapa Ummu Sulaim tidak memberitahukannya semalam. Lalu ia menemui Nabi Muhammad SAW dan mengadukan apa yang dilakukan istrinya. Ternyata Rasulullah SAW memuji kesabaran dan apa yang dilakukan Ummu Sulaim. Beliau juga mendoakan, semoga Allah memberkati hubunganmu tadi malam dengan istri. Doa ini menjadi kenyataan. Dari hubungannya itu, Ummu Sulaim melahirkan seorang anak yang diberi nama Abdullah bin Abu Thalhah. Lama berselang setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abdullah bin Abu Thalhah mempunyai 9 anak yang semuanya hafal Al-Quran.
Subhanallah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah bahwasanya harus ikhlas ketika apa yang dititipkan Allah, Allah kembali mengambilnya. Harus ridha, harus ikhlas dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Sehingga kalau kita ikhlas, kalau kita ridho ketika apa yang dititipkan itu diambil kembali, hati kita, hidup kita akan terasa tenang, hidup kita akan terasa tentram. Kiranya itu yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kultum kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.